Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ikra dari Perhatikan TLFP yang akan menjadi presenter atau yang menjelaskan mengenai software AutoCAD. Sebelumnya, AutoCAD sendiri merupakan bagian dari Computer Aided Design atau suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Nah, penggunaan AutoCAD ini sendiri digunakan dalam perancangan tata pabrik sebagai penggambaran layout, baik layout produksi maupun layout non-produksi, serta layout akhir. Mungkin langsung saja ke contoh cara penggunaannya. Sebelum dari penggunaannya sendiri, ada beberapa tools yang ada di toolbars. Ini adalah ya tools untuk line, circle, dan sebagainya. Ini fokusnya itu kepada drawing, dan ini untuk toolbar untuk melakukan modify. Sedangkan ini pemberian dimensi atau pemberian dimensi atau teks. Mungkin tidak seluruhnya toolbar tools yang digunakan dalam praktikum kali ini. Sebelum dari contoh penggunaannya, mungkin ada sedikit penggunaan ya di bawah ini ada komen untuk mengetik beberapa keyword seperti units. Nah, unit sendiri tujuannya untuk mengubah satuan yang ada. Ada di sini desimal dengan beberapa satuan koma belakangnya. Lalu ada satuannya itu milimeter dan sebagainya. Praktikum kali ini kita menggunakan milimeter. Setelah diubah unitnya, maka kita akan mencoba menggunakan line. Contohnya di sini kita ingin menggambar sebuah persegi panjang dengan lebarnya misalnya 100. Dan lebarnya misalnya 500. Nah, di sini ada setelah selesai kotak yang terbentuk, mungkin kita mencoba memasukkan sebuah komponen atau mesin yang akan digunakan. Misalnya di sini kita ingin mencoba mengimport, yaitu dengan cara mengambil menu insert lalu di import. Nah, di sini contohnya itu adalah mesin grinding. Nah, untuk mengimportnya sendiri diperhatikan dulu tipe datanya, tipe file tipenya. Di sini yaitu tipe SolidWorks atau SLDRT. Nah, kita tunggu proses importnya. Nah, setelah itu akan muncul sebuah text box seperti ini, artinya import file process complete. Lalu kita langsung mengklik. Nah, dapat dilihat pada gambar akan ada file dari mesin yang telah diimport ke dalam file ini. Nah, kita sekarang mencoba mengatur dimensi dari mesin ini. Untuk pengaturan dimensi sendiri, mungkin kita dapat membloknya terlebih dahulu. Lalu klik kanan di bagian mesinnya itu, lalu mengambil properties. Nah, di sini ada kotak-kotak mengenai informasi dari gambar mesin ini. Nah, di bagian dalam pengubahan dimensinya pada teks geometri, itu ada skala X, Y, dan Z. Ini akan menentukan panjang lebar yang digunakan. Nah, sini dimensi yang digunakan masih 1:1:1. Artinya misalnya nanti kita ingin memasukkan dimensi yang baru, ya dilakukan dengan cara yang pertama kita lihat dulu settingan awalnya kan udah 1:1:1. Artinya nanti kalau apabila belum ada settingan skala 1:1:1, silakan diubah dulu ke skala 1:1:1. Itu dia hanya tinggal diklik aja, kan sudah 1:1 nih. Mungkin kita bisa mengukur terlebih dahulu untuk masing-masing panjang, lebar, dan tingginya. Caranya itu dengan cara mengambil
kotak dimensi ini. Lalu kita mencoba untuk mengukur panjangnya terlebih dahulu. Itu kita mengambil titik ter, uh, ter terpanjangnya dari kiri ke kanan. Nah, di sini akan ada nanti ukuran ukuran dimensi. Karena ukurannya masih kecil, mungkin kita perbesar terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan seperti tadi, namun pada bagian dimensinya. Nah, sini ada beberapa informasi, kita ambil di bagian teks, itu text height. Kita mencoba isinya 100 coba. Nah, misalkan udah kelihatan tuh dimensi panjangnya. Mungkin kita coba untuk dimensi tingginya. Dengan cara yang sama kita ubah dulu apanya, ukuran dari teksnya. Nah, ini adalah dimensi untuk tingginya sendiri, dan kita lihat dan kita ingin melihat lebar dari mesin ini kan. Sebelumnya mungkin karena bentuknya seperti masih tanpa atas, mungkin kita di sini ada cube yang tujuannya bisa melihat dari tampak yang kita inginkan. Mungkin ini adalah tampak isometrinya. Nah, sedangkan kita ingin mencoba melihat tampak dari untuk sisi lebarnya. Nah, kita coba untuk tampak depan, maaf, tampak tampak samping. Nah, sama seperti tadi, kita coba mengambil dimensinya. Itu mengambil titik terjauh antara komponen ini untuk mengukur lebarnya. Ya, karena kita ingin melihat dimensi lebarnya, kita ubah dulu posisi dari mesinnya, karena ini masih tanpa atasnya. Kita coba berdirikan mesinnya itu dengan cara kita uh, ketik di komen, yaitu 3D rotate. Nah, otomatis nanti akan ada panah yang ada di mesinnya sendiri. Mungkin kita coba ulangi lagi, yaitu dengan cara mengklik objeknya terlebih dahulu, lalu di komen dibikin 3D rotate. Nah, otomatis akan ada nanti mungkin kita coba di bagian sisi ini, itu dengan cara mengklik, lalu di komen kita bikin 3D rotate. Nah, akan ada nanti lingkaran dengan 3 tipe, yaitu yang berwarna merah ini bisa kita geser sehingga akan membuat objek menjadi berdiri. Nah, untuk sudutnya sendiri bisa diatur sebenarnya, itu menjadi 90 derajat. Nah, apabila sudah berdiri, mungkin kita coba untuk mengukur untuk lebarnya. Oke. Dan ini adalah nilai dari lebar yang kita peroleh. Ya, dengan tinggi itu 554,03, dengan panjang 750, dan lebarnya 535. Nah, nilai ini kan nilai-nilai dari mesin aslinya baru.
Sedangkan kita nanti di praktikum harus menginput nilai mesin, dimensi mesin yang kita inginkan. Itu dengan cara tadi, seperti tadi, itu kita klik untuk apanya objek mesinnya, lalu kita ambil di bagian geometri. Nah, di sini ada scale yang digunakan tadi. Nah, untuk panjang tadi, misalnya kita ambil di bagian calculator ini coba. Nah, kita misalnya ingin menginputkan nilai lebar yang kita inginkan sebesar 800 misalnya. Lalu sedangkan dimensi yang sekarang 790. Artinya nanti dilakukan penghitungan dengan cara 800 dibagi 790. Apply. Nah, akan berubah nanti dimensinya, skala itu menjadi 1,01 sekian. Dan untuk tingginya juga seperti itu. Cara cepatnya mungkin bisa dibikin untuk Y ini adalah lebarnya. Tadi ada 535,15 dibagi atau slash, maaf, nilai yang kita inginkan misalnya 600 dibagi dengan 535,15, lalu enter. Oke. Mungkin 600 dibagi 535,15, apply. Dan juga untuk tingginya sendiri itu mau 554, dan nilai yang kita inginkan misalnya 600 juga dibagi 554,03, apply. Artinya nanti dimensi dari mesinnya akan berubah otomatis sesuai dimensi yang kita inginkan. Selanjutnya mungkin apabila misalnya mesinnya sudah benar dan layoutnya sudah benar, mungkin kita mencoba untuk membuat drawingnya. Nah, di sini sendiri ada sheet berupa model layout 1 sama layout 2. Kita coba untuk mengambil dari layout 1 ini. Nah, akan ditampilkan drawing dari CAD ini sendiri. Di sini karena belum adanya kepala gambar, mungkin kita belajar untuk memberikan dimensi tanpa adanya kepala gambar dulu. Yaitu di sini ada jendela berupa paper dan bisa diganti menjadi model. Bedanya apa? Kalau untuk model sendiri kita bisa mengatur dimensi dari zoom dari produknya. Nah, mungkin karena menggunakan mouse, mungkin kalau di scroll perbesarannya sangat besar, misalnya dari kecil gini langsung menjadi besar. Untuk mengaturnya sendiri bisa menggunakan command, yaitu zoom factor. Nah, nilai itu kan 60, bisa kita ubah menjadi 30. Nah, artinya nanti pada saat di scroll, zoom in, zoom out, maka bisa tidak sejauh tadi perbesaran perkecilannya. Misalnya dimensi yang kita inginkan seperti ini untuk di kertasnya. Lalu di sini ada penggunaan cube yang tadi untuk melihat tampak depan, tampak samping, sama seperti sebelumnya. Di sini ada lebih cepatnya model views yang digunakan, misalnya tampak bottom atau tampak right atau tampak isometric. Nah, kita mencoba misalnya tempat atas tadi. Nah, sedangkan ini adalah bentuk visual dari objeknya. Kita bisa mengambil konseptual atau realistik atau ya sesuai kebutuhan. Dan di sini saya mencoba untuk menggunakan 2 dimensi saja. Nah, misalnya posisinya udah benar seperti ini. Kita ingin mencoba mengukur dimensi yang tadi sudah kita buat untuk menjadi informasi. Dan cara mengatur ini menjadi mode paper. Artinya nanti pada saat kita scroll zoom in, zoom out, objeknya tidak ikut berubah. Nah, untuk pengaturan style dari paper sendiri,
kita bisa mengaturnya di dim style. Nah, ini adalah beberapa pengaturan. Kita bisa mengambil pengaturan di sini, itu juga bisa untuk mengubahnya. Misalnya kita ubah ini bisa berwarna biru, lalu lensnya bisa diubah menjadi biru, colornya juga bisa diubah warna biru. Lalu untuk simbol ini adalah arrow size, ini ukuran dari panahnya, kita biarkan aja dulu default. Lalu penggunaan teksnya sendiri bisa diatur juga, bisa menggunakan Arial dan sebagainya, kita atur dengan Arial dulu. Oke. Terus di bagian primary unit ini bisa diatur berapa angka di belakang komanya. Misalnya kita ingin satu angka di belakang koma. Lalu di bagian pengaturan teks ini bisa menggunakan ISO standar atau bisa menggunakan horizontal, tergantung yang kondisi atau teman-teman yang inginkan. Biasanya digunakan itu ISO standar. Oke. Nah, kita mode paper, terus kita mengambil dimensi untuk panjang. Nah, akan keluar dimensinya untuk panjangnya sendiri, dan misalnya untuk lebar, untuk tinggi maaf, juga akan keluar nilainya. Serta untuk ya, ini masih karena tanpa atas, maka informasi yang diperoleh hanya panjang sama tinggi. Nanti di bagian lebar bisa diatur lagi di mode paper ini, diubah menjadi tampak samping, dan begitu seterusnya. Mungkin secara umum penggunaan dari AutoCAD seperti itu untuk praktikum tata pabrik. Nanti di bagian layout 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 dari fasilitasnya bisa diatur atau dibuat seperti yang tadi, yaitu mengatur panjang sama lebar. Misalnya seperti ini. Ini adalah area, misalnya area mesin uh, nah, nanti akan digambarkan otomatis juga, layoutnya tuh akan ada seperti tadi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Terima kasih.